warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, pada sesi ini saya ingin menyampaikan bagaimana menanggulangi atau pencegahan terhadap kekerasan kepada anak di era pandemi. Banyak sekali kasus-kasus kekerasan terhadap anak di era pandemi ini tentu saja semakin hari semakin meningkat, apalagi anak-anak ada di rumah. Sebelum adanya pandemi saja angka kekerasan terhadap anak ini sudah sangat tinggi. Misalnya penganiayaan bocah 5 tahun di Bekasi, kemudian ada motif pembunuhan terhadap bayi 1 tahun karena kesal dengan ayah korban. Tadi di TV juga ada kasus pembunuhan anak karena alasan ada bisikan gaib. Saya kira persoalan-persoalan ini bukan hanya semata karena pelaku itu adalah misalnya perempuan, ibunya atau ayahnya, tetapi mindset kita bahwa mengatakan anak itu adalah milik kita, sehingga apapun bisa kita lakukan kepada anak kita dengan alasan edukasi dan lain sebagainya. Nah, sesungguhnya di Indonesia sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau kita lihat implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak pada masyarakat ini sebenarnya kemarin sudah cukup baik, tetapi masih perlu dioptimalkan. Tetapi fenomena sekarang saya kira yang paling rentan di era pandemi ini adalah anak. Karena anak akan menjadi korban kekerasan dari keluarga, baik oleh orang tuanya, terutama bapak, ibunya, belajar tidak mau. Itu paling sulit sekali, mengontrol anak yang semula belajar di sekolah, kemudian harus belajar di rumah. Apalagi tantangan sekarang anak-anak kita itu bermain dengan game atau gadget, kemudian bermain dengan hal-hal yang tentu kadang tidak tahu waktu, pergi main PlayStation dan lain sebagainya, sehingga banyak sekali juga istilahnya melakukan sweeping terhadap anak-anak di tempat-tempat permainan. Nah, bagaimana seharusnya kita melakukan pendidikan yang nir kekerasan kepada anak? Jadi kalau kita lihat data korban menurut kelompok umur itu banyak sekali, diantaranya paling banyak itu 0,5%, istilahnya kelompok umur dari balita, ini juga mengalami kekerasan. Kemudian ada kelompok anak 6-12 tahun, ini 17,4%. Kemudian 13-17 tahun itu 31,1%. Kemudian ini karena kalau dilihat menurut kelompok usia yang paling banyak ini di 13-17 tahun. Karena apa? Anak-anak ini sudah mulai muncul bandelnya dalam bahasa tanda kutip ya, karena dia sudah mulai menginjak remaja, mulai sudah ada pemberontakannya, dia sudah mulai ada rasa ingin tahunya, sudah masuk dewasa, mau 13 tahun katanya. Kalau lagi bandel misalnya dia bilang, saya kan masih anak-anak, kan saya masih anak gitu. Anak-anak sering berpikir seperti itu. Oleh karena itu kita harus bijaksana menyikapi ini. Jadi bagaimana ajaran agama dan juga instrumen hukum yang melindungi anak itu. Jadi kalau di dalam Al-Quran kan kita diajarkan untuk mendoakan anak, karena anak itu salah satu investasi kita untuk akhirat itu adalah anak soleh. Maka kita harus berdoa. Selain mendidik, mengedukasi, sabar itu penting. Jadi kita harus kalau bahasa Jawa itu ususé dawa, gitu kan? Karena apa? Tidak boleh ada sabar, ada batasnya, tidak boleh berkata begitu. Memang harus terus sabar gitu. Karena kalau anak ini tidak kita sabari, kita akan kehilangan aset di masa depan. Misalnya dia suruh belajar kok sulit, ya kalau kita nggak bisa ya bapaknya kita suruh menemani. Kapan dia bisanya belajar? Kalau dia sukanya main HP terus begitu, ya kita harus ingatkan, kita ajak ngobrol supaya HP-nya
tidak tergantung kepada HP. Kemudian bagaimana kita mengarahkan supaya dia selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, kita harus berdoa, karena Rabbi habli minas sholihin. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah kami anak-anak yang soleh. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu untuk mencegah itu selain pendidikan, kita harus memberitahu kepada anak bahwa kalau kamu nakal, ada loh undang-undang sistem peradilan pidana anak di Indonesia itu. Kalau kamu mencubit atau melakukan kekerasan pada temanmu, maka kamu akan kena sanksi seperti ini dan seterusnya. Nah, kita sebagai orang tua juga harus tahu bahwa kalau kita melakukan kekerasan kepada anak juga ada pidananya, begitu. Ada undang-undang perlindungan anak yang itu misalnya sampai menempeleng, apalagi membunuh atau menyiksa, nah itu tidak diperbolehkan. Jadi kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual tidak boleh ada. Yang terakhir, banyak anak-anak difabel yang saat ini menjadi korban karena kasus pandemi ini, karena dianggap pencuri lah, dianggap orang gila lah, dan lain sebagainya. Sehingga ini juga perlu perhatian kita semua bahwa pencegahan kekerasan terhadap anak ini harus diminimalisir. Tentu kuncinya adalah sabar, yang kedua komunikasi yang baik dengan anak, yang ketiga adalah berdoa, kemudian melibatkan anak di dalam pekerjaan-pekerjaan ringan dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik. Ini sesuatu yang harus kita lakukan antara seorang ibu dengan seorang ayah, berbagi. Jadi tidak boleh dibebankan hanya kepada ibunya saja atau kepada bapaknya saja. Semuanya harus terus dilakukan. Tidak boleh patah hati, patah arang kalau mendidik anak. Kalau kita tidak sabar, wong itu anak kita sendiri, apalagi orang lain gitu. Kita bisa merasakan, jangan memaksakan kehendak tanpa mendialektikakan, mendialogkan dengan anak. Meskipun itu kebaikan, harus anak diberitahu kenapa kita harus begini, kenapa kita harus begitu, dan seterusnya. Saya kira itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita menanamkan kebaikan kepada anak sejak dini. Ingat bahwa anak itu adalah yang kelak akan mendoakan kita, yaitu besok kalau kita mati, idza mata ibnu adama inqata amaluhu illa bisalasin. Kalau seseorang meninggal dunia, semua akan terputus kecuali 3. Salah satunya adalah waladun sholihun yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan. Demikian pemirsa sekalian, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.